bersama Vita Fitri dengan NPM 1811059 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batu Raja. Di sini saya akan mempraktikkan presentasi yang baik dan benar sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sini saya akan berperan sebagai salah satu staf Departemen Pemasaran yang berusaha untuk meyakinkan jajaran pimpinan Departemen Keuangan untuk menyetujui anggaran untuk pengembangan digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Anwar sebagai Manajer Departemen Keuangan dan Bapak Aliansa sebagai Manajer Departemen Pemasaran yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pengembangan digital marketing. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Enwa Vita Fitri, staf dari Departemen Pemasaran. Di sini akan menyampaikan presentasi saya. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan salah satu hal yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial sangat penting bagi perusahaan kita. Karena melalui media ini, perusahaan kita bisa melakukan promosi yang terstruktur dan tepat sasaran. Pemasaran dengan media sosial tidak selalu berhubungan dengan jual beli secara langsung. Dalam pemasaran ini, kita bisa memasarkan konten dalam bentuk postingan di web, gambar, atau video. Konten yang dipasarkan melalui media sosial ini berhubungan dengan produk yang akan dijual. Teknik pemasaran modern ini juga digunakan untuk memasarkan merek. Maksudnya, itu menguraikan merek secara umum ke masyarakat secara menyeluruh. Dengan menggunakan merek dan memberikan impresi yang baik, maka rasa percaya masyarakat akan meningkat dan bisa meningkatkan konversi promosi ke penjualan. Mengapa pentingnya perusahaan melakukan pendekatan digital marketing ini? Karena satu, menjangkau lebih banyak konsumen. Dengan digital marketing bisa memperluas target konsumen. Dengan strategi dan target yang spesifik, perusahaan kini bisa menjangkau para calon pembeli baru dari berbagai kalangan dan wilayah sesuai target yang dipilih. Banyak platform yang bisa digunakan dalam melakukan penjualan online. Ini mulai dari media sosial, marketplace, website, dan Google Shop. Selanjutnya, dengan digital marketing ini bisa mendongkrak penjualan secara cepat. Melalui strategi digital marketing yang tepat, perusahaan mampu meningkatkan penjualan hingga 3 kali lipat. Kita juga bisa menambah daftar calon prospek atau calon konsumen dari kampanye yang dilakukan melalui media digital ini. Dengan kelebihan digital ini, perusahaan lebih terukur. Maksudnya, setiap strategi yang digunakan bisa diukur dan dipantau secara langsung efektivitasnya. Dengan mengukur kampanye pemasaran digital kita secara waktu nyata, kita bisa dapat melihat strategi mana yang berfungsi dan mana yang tidak. Kemudian kita dapat menyesuaikan kampanye kita untuk kesuksesan yang lebih besar lagi. Selain digital ini bisa membuat perusahaan kita lebih terukur, digital ini juga bisa menentukan pembeli ideal. Dengan pemasaran digital, kita dapat memastikan bahwa konsumen yang tepat melihat konten kita. SEO atau Search Engine Optimization memungkinkan kita menjangkau konsumen yang cari web untuk konten dan topik yang relevan dengan bisnis kita. Sementara bayar per klik, tampilan, dan iklan melalui media sosial memungkinkan kita menargetkan mereka yang paling tertarik dengan produk atau layanan kita berdasarkan informasi demografis dan karakteristik umum. Dan terakhir, dengan digital ini perusahaan bisa lebih hemat. Perusahaan yang mungkin memiliki sumber daya terbatas dengan pemasaran digital kemudian bisa membantu perusahaan tidak hanya menghasilkan generasi dan konsumen baru, namun juga membantu menghemat pengeluaran perusahaan.
Bagaimana proses pemasarannya? Pemasaran melalui media sosial tidak bekerja secara langsung. Konversi penjualan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masyarakat membutuhkan trust atau rasa percaya. Lamanya proses konversi dari promosi ke penjualan ini membuat banyak marketer tidak sabar dan akhirnya mereka mengalami kegagalan. Karena itu, perusahaan kita harus bersabar dan menerapkan metode yang tepat. Misalnya target promosinya yang jelas dan interaksi dengan masyarakat yang baik. Maka pemasaran ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, komponen penting dalam sosial media marketing. 1. Fokus pada sasaran. Pemasaran yang fokus dan tepat memang susah dilakukan. Namun sebelum memasarkan produk, ada baiknya kita menentukan targetnya terlebih dahulu. Lebih baik promosi kepada ratusan orang yang tepat sasaran daripada ribuan orang yang mungkin belum tentu mau membaca konten promosi kita. Kedua, menggabungkan banyak platform. Jika kita bisa memasukkan beberapa media sosial dengan baik, promosi bisa berjalan dengan lancar. Biasanya pengguna media sosial di beberapa platform memiliki keunikan tersendiri dalam menanggapi promosi. Yang ketiga, aktif dalam berinteraksi. Saat menggunakan media sosial, kita jangan melupakan berinteraksi dengan masyarakat. Pada saat ada yang bertanya ataupun komplain dengan produk kita, kita harus menanggapinya dengan baik. Aktif berinteraksi akan membuat merek yang kita miliki itu semakin percaya oleh masyarakat. 4. Menggunakan influencer. Selain menghadirkan konten yang bermutu dan menarik, menggunakan influencer juga bisa digunakan untuk menarik banyak pembeli. Kita bisa menggunakan beberapa selebriti atau selebgram yang dekat dengan masyarakat. Yang terakhir itu adalah bersabar. Sosial media marketing membutuhkan kesabaran yang cukup besar, sebab konversi penjualan tidak bisa dilihat secara langsung karena masyarakat butuh diyakini untuk mau membeli. Oleh karena itu, promosi kita harus dilakukan secara berkala dan menarik. Strategi pemasaran melalui media sosial. Walaupun menggunakan media sosial adalah strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami esensi penggunaan media sosial bagi masyarakat modern. Kita dapat mencari tahu mengenai ekspektasi apa yang diharapkan dari produk bisnis kita ini. Nah, agar kita menjadi lebih kreatif dan cermat dalam menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran kita perlu mempelajari beberapa strategi. 1. Menentukan target dan jenis media yang digunakan. Strategi pertama tentunya kita perlu menentukan target pemasaran produk bisnis kita ini. Misalnya yang menjadi target kita adalah pengguna media sosial yang berasal dari kalangan remaja atau mahasiswa, ibu rumah tangga, atau kalangan eksekutif muda yang memiliki segudang rutinitas. Selain menentukan kalangan mana yang dijadikan target, kita juga harus fokus memilih media sosial mana yang cocok untuk memasarkan produk kita ini. Misalnya menggunakan media sosial yang notabene sudah banyak yang memiliki pengguna seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Yang kedua, membuat konten yang seru dan kreatif. Konten yang seru dan kreatif menjadikan salah satu kunci kesuksesan pemasaran melalui media sosial ini. Konten yang membuat para pengguna internet tertarik untuk selalu mengikuti informasi yang kita berikan. Oleh karena itu, kita harus memilih konten yang membuat banyak orang tertarik untuk membagikannya. Kita usahakan untuk membuat konten yang singkat dan padat namun menarik, agar pengguna internet tidak bosan dan malas untuk membacanya. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi efektif secara personal. Setelah menentukan target bisnis, memilih konten dan media sosial yang tepat, sekarang saatnya untuk memanfaatkan bantuan orang-orang di sekitar kita. Memiliki banyak teman di Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya merupakan hal yang positif untuk memperkenalkan produk bisnis kita ini. Maka
dari itu janganlah bosan untuk menjalin hubungan baik dengan kenalan-kenalan di media sosial, karena itu merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan bisnis kita ini. Maka dari itu tidak ada salahnya jika perusahaan kita melakukan investasi pengembangan digital marketing ini, karena seperti yang kita ketahui, digital marketing ini bisa menjadi solusi pemasaran digital untuk bisnis kita ini. Tentunya dengan tidak asal-asalan dalam membuat akun media sosial yang hanya sekedar untuk mempopulerkan bisnis kita ini saja, tetapi kita menggunakan strategi yang ampuh untuk menciptakan sistem pemasaran yang efektif, unik, dan banyak digemari orang. Selain itu, melihat perkembangan zaman modern seperti saat ini yang banyak menggunakan media sosial merupakan salah satu cara yang mampu membuat perusahaan kita bisa bersaing dengan perusahaan lainnya, dan bisa mengembangkan perusahaan kita secara luas ke pangsa pasar yang lebih luas lagi. Dan dengan cara ini kita dapat mampu menarik banyak konsumen baru. Pengadaan yang harus kita lakukan dalam upaya untuk mengembangkan digital marketing perusahaan kita dapat saudara-saudara lihat dari proposal yang telah kita bagikan sebelumnya. Di situ terdapat rincian dan anggaran yang kita ajukan untuk melakukan investasi pengembangan dalam bidang digital marketing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari saudara-saudara. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan setelah presentasi ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian, asalkan Anda tidak hanya mendengarkan materi dari video ini, tetapi menerapkannya dan mencobanya di kemudian hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.